Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Dadakan. Saya Anissa Rahmayani, host yang akan menemani diskusi seru mengenai tema yang sering kali kita dengar, yaitu adab lebih penting daripada ilmu. Nah, belakangan ini kan ada tuh kasus yang lagi viral-viralnya, sehingga memunculkan konflik hangat mengenai pentingnya menjaga adab dalam berbicara, terutama dalam menyampaikan pendapat ataupun ilmu. Di sini kita diingatkan kembali bahwa terkadang cara kita berbicara itu dianggap lebih penting daripada apa yang kita katakan. Kali ini saya nggak sendirian karena ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, yaitu halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naila Putri Segar dan aku Kairul Nasution. Kalian apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Anissa? Alhamdulillah aku juga baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pembahasan inti, aku mau tahu dulu nih, menurut kalian adab itu apa sih? Dan kenapa banyak orang yang mengatakan kalau adab itu lebih penting daripada ilmu? Kalau menurut Naila nih bagaimana? Menurut aku, kalau kita ngomong soal adab itu ialah tata krama ataupun perilaku yang mencerminkan kepribadian dan akhlak seseorang. Ada istilah, orang yang beradab sudah pasti berilmu, dan orang yang berilmu belum tentu beradab. Nah, perbedaan antara manusia dengan hewan ialah akalnya. Jadi, sebanyak apapun ilmu, tapi tidak disertai dengan adab yang baik, maka itu akan menjadikan manusia memiliki perilaku seperti hewan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saja. Kalau menurut Nisa sendiri bagaimana? Kalau aku setuju sih, kalau adab itu adalah fondasi kehidupan. Kalau ilmunya itu adalah bangunan, maka adabnya itu dasar. Kalau fondasinya aja rapuh, nggak peduli setinggi apapun bangunannya, pasti mudah runtuh. Jadi adab itu kayak cuma pelengkap, tapi sesuatu yang mendasar. Wah, analoginya bagus banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kasus yang baru-baru terjadi nih, ada seorang tokoh pemuka agama yang menyampaikan kritiknya. Nah, menurut kalian, beliau salah dalam menyampaikan kritik atau ada yang lebih bijak lagi dalam menyampaikan? Kalau menurut Nisa? Kritik yang baik itu adalah kritik yang membangun. Kadang kita itu merasa diri kita ini benar, tapi kita lupa untuk melihat situasi dan perasaan orang lain. Jadi dalam kasus ini, kata-kata yang digunakan itu kurang pantas, apalagi di ruang publik. Ini saja. Kalau menurut Naila sendiri bagaimana? Semua orang itu berhak dalam menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritikannya. Tapi bagaimana cara orang tersebut dalam menyampaikannya? Nah, dalam kasus ini kan penyampaiannya yang menjadi masalah. Apalagi ia berbicara dengan orang yang lebih tua. Terkadang kita lupa kalau seseorang itu juga mempunyai perasaan. Nah, kalau misalnya kritikan yang disampaikan tapi tanpa adab, aku rasa pesan yang disampaikan itu nggak akan sampai, tapi malah akan memunculkan rasa sakit di orang tersebut. Itu aja sih. Jadi intinya, kritik itu bukan soal benar atau salahnya ya, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, menurut kalian, kenapa sih banyak orang yang udah punya ilmu tinggi, tapi malah lupa menjaga adabnya? Nah, kalau menurut Naila itu bagaimana? Ini sering terjadi sih, orang terlalu fokus dan berambisi dalam pencapaian ilmu, tapi lupa dalam berempati ataupun beradab. Nah, mereka merasa kalau sudah di atas, mereka tidak perlu menjaga sikap laku. Itu aja. Kalau menurut Isa sendiri? Bisa jadi mereka nggak terbiasa mendapat kritik atau masukan dari orang lain. Jadi pada saat mereka yang menyampaikan, mereka nggak mempertimbangkan rasa santun. Padahal menjaga adab itu kewajiban semua orang, nggak peduli setinggi apa ilmunya. Masya Allah, pembahasan kita semakin menarik ya teman-teman. Kalau begitu, orang yang ilmu tinggi tapi tanpa adab, pastinya kan mereka nggak akan dihormati di lingkungan masyarakat. Nah, menurut Isa bagaimana?
ilmu itu harusnya membawa manfaat kan, bukan justru merugikan atau menyakiti orang lain. Jadi ilmu tanpa adab, ilmu itu nggak ada nilainya. Kalau menurut Naila, Sejujurnya enggak, tapi orang yang banyaknya ilmu tapi tidak ada adabnya itu sering dikatain orang yang sombong. Yang ibarat kata ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa orang yang masih mencari ilmu pengetahuan itu masih bisa kita pelajari, masih bisa kita ajari, yang salah masih bisa kita benari. Tetapi orang yang tidak bisa menghargai orang lain ataupun orang yang tidak bisa hormat dengan orang lain, itu yang susah untuk diobati, gitu dia. Masya Allah. Terakhir, kalian punya pesan gak nih buat pendengar podcast kita yang mungkin sedang berjuang dalam mempertahankan adab mereka dalam kehidupan mereka? Boleh duluan siapa yang memberikan pesan? Saya aja. Buat teman-teman, sederhana saja, mulailah dari hal-hal yang kecil. Ketika kita melakukan kesalahan, selalu mengevaluasi diri sendiri aja. Kalau Nisa ada nggak pesannya nih? Pesan aku ini, jangan lupa introspeksi diri. Kita itu memang nggak sempurna, tapi kita bisa terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Adab itu mencerminkan siapa kita. Jadi untuk kalian, jagalah adab kalian. Masya Allah, pesan-pesan yang luar biasa dari narasumber yang luar biasa juga. Terima kasih sekali lagi kepada Naila Putri Siregar dan Khairunisa Nasution. Sama. Ingat teman-teman, adab itu diibaratkan sebagai pakaian yang kita pakai. Kalau pakaian kita bersih dan rapi, orang juga akan menghormati kita. Itulah seperti adab kita. Semoga diskusi kali ini bisa membuka mata dan hati kita untuk menjaga adab kita dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sekian dari kami, Bang Denny ke Dokter Gigi. Cakep.